Bagaimana akun ini bisa membantu Indonesia menemukan pemimpin ideal? Bangsa yang besar tidak lahir dari pemimpin yang sempurna, tetapi dari rakyat yang sadar apa arti kepemimpinan yang ideal. Kenapa kita butuh pemimpin ideal? Indonesia punya semua potensi untuk menjadi negara maju, sumber daya alam, posisi strategis, dan jumlah penduduk produktif yang besar. Namun potensi ini sering tidak terwujud karena satu hal mendasar, krisis kepemimpinan. Kita melihat kebijakan berubah tergantung kepentingan politik, janji besar tanpa arah jangka panjang, pejabat sibuk pencitraan, bukan pencapaian. Rakyat kehilangan rasa percaya terhadap institusi publik. Inilah kenapa jika saya jadi presiden hadir, bukan untuk menambah kritik kosong, tetapi untuk menghadirkan data, logika, dan referensi nyata tentang kepemimpinan ideal. Fase 1, kesadaran, menyadari apa itu kepemimpinan ideal. Langkah pertama adalah membangun kesadaran publik. Banyak orang memilih pemimpin karena popularitas atau citra, bukan karena visi dan integritas. Padahal pemimpin ideal punya ciri yang sangat jelas. Integritas tinggi, menepati janji, menolak korupsi sekecil apapun, konsisten dengan nilai dan prinsip, berpikir jangka panjang, bukan hanya untuk masa jabatan, berorientasi rakyat, bukan golongan, berbasis data dan rasionalitas dalam kebijakan. Kesadaran inilah fondasi agar masyarakat tidak lagi tertipu oleh retorika dan gimmick politik. Fase 2, benchmark. Belajar dari pemimpin dunia yang terbukti sukses. Untuk tahu seperti apa pemimpin ideal, kita perlu melihat contoh nyata dari sejarah dunia. Lee Kuan Yew membangun tata kelola pemerintahan bersih dan efisien. Dengan disiplin dan meritokrasi, ia mengubah negara kecil tanpa sumber daya menjadi pusat ekonomi global. Nelson Mandela memilih rekonsiliasi daripada balas dendam. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati digunakan untuk menyembuhkan luka bangsa, bukan memperdalam perpecahan. Abraham Lincoln berani mengambil keputusan sulit untuk menghapus perbudakan dan mempertahankan persatuan negara. Ia menunjukkan arti keberanian moral dalam kepemimpinan. Angela Merkel memimpin dengan ketenangan, konsistensi, dan kebijakan berbasis sains selama masa krisis global. Ia menjadi simbol stabilitas dan rasionalitas di tengah dunia yang penuh gejolak. Jacinda Ardern menunjukkan empati dan kepemimpinan manusiawi selama krisis. Ia membuktikan bahwa ketegasan bisa berjalan berdampingan dengan kepedulian. Benchmark ini mengajarkan bahwa pemimpin ideal bukan yang paling populer, tetapi yang berani mengambil keputusan benar meski tidak disukai. Fase 3, diagnosis. Mengenali masalah kepemimpinan Indonesia. Sebelum membangun solusi, kita harus jujur melihat masalahnya. Kepemimpinan transaksional, jabatan dijadikan alat tawar kekuasaan. Minim akuntabilitas, jarang ada pejabat yang berani bertanggung jawab penuh atas kegagalannya. Kebijakan populis jangka pendek, demi citra, bukan kemajuan. Kurangnya regenerasi pemimpin muda berintegritas. Semua ini membuat Indonesia seperti terjebak dalam siklus politik yang dangkal. Banyak janji, tapi sedikit perubahan nyata. Fase 4, membangun pola dan sistem pemimpin ideal. Pemimpin ideal tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk lewat pola pikir dan sistem yang sehat. Prinsipnya, kebijakan berbasis data dan analisa, bukan opini pribadi. Transparansi dan akuntabilitas publik jadi standar wajib. Teladan moral dan kerja keras ditunjukkan dari tindakan, bukan pidato. Tim profesional dan independen dibangun, bukan kumpulan loyalis. Evaluasi berkelanjutan, keberhasilan diukur dengan hasil nyata bagi rakyat. Jika pola pikir ini ditanamkan di semua level pemerintahan, Indonesia akan punya ekosistem kepemimpinan yang kuat dan bersih. Fase 5, aksi, menumbuhkan lebih banyak pemimpin ideal. Tujuan besar dari akun ini bukan sekadar mencari siapa yang pantas jadi presiden, tetapi menciptakan lebih banyak orang yang berpikir dan bekerja seperti pemimpin sejati. Akun ini akan membagikan analisis berbasis data dan logika, menunjukkan contoh kebijakan baik di dalam dan luar negeri, menyajikan cerita inspiratif dari pemimpin berintegritas, mendorong rakyat untuk berpikir kritis dan ikut mengawasi, karena bangsa yang kuat tidak butuh satu pemimpin sempurna, tapi jutaan warga yang sadar seperti apa pemimpin ideal itu seharusnya. Penutup, kepemimpinan untuk bangsa, bukan untuk uang. Jika saya jadi presiden, bukan gerakan politik. Ini adalah ruang belajar bersama untuk menemukan formula kepemimpinan ideal Indonesia yang berpihak pada rakyat, bekerja dengan logika, dan berpegang pada moralitas. Karena masalah bangsa ini tidak akan selesai oleh satu orang, tapi bisa disembuhkan oleh satu kesadaran bersama.
bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan keuntungan. Pemimpin sejati tidak menganggap kekuasaan sebagai hak, tapi sebagai amanah untuk membuat rakyat hidup lebih sejahtera.